wabarakatuh. Saat ini saya berada di kebun kakao di Desa Ogotemubu, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Parigi Motong. Ya, dalam hal ini yang perlu saya bahas hari ini adalah pemangkasan, karena banyak yang mengirim pesan komentar ke saya yang menanyakan kapan waktu yang terbaik untuk melakukan pemangkasan atau melakukan pemeliharaan tanaman kakao. Saat ini di wilayah Tomidi ini musim di akhir pembuahan. Nah, sehingga buah-buah pada tanaman kakao itu sudah tinggallah sedikit. Nah, ini perlu kita perhatikan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjigo. Oke, mantap. Saya lanjutkan. Pemeliharaan yang baik pada tanaman kakao, baik pemangkasan, pemupukan, dan sanitasi, itu sebaiknya dilakukan pada akhir musim buah atau musim panen. Nah, di mana pada akhir musim buah ini belum banyak bunga yang keluar. Nah, sehingga pada saat ini perlu kita lakukan sanitasi. Kita awali dengan sanitasi, kemudian pemangkasan, dan selanjutnya adalah pemupukan, baik menggunakan pupuk padat maupun pupuk cair. Ada beberapa komentar yang masuk ke saya yang menanyakan waktu dan kapan sebaiknya dilakukan pemeliharaan kakao, termasuk adalah pemangkasan. Nah, ini karena ini adalah di akhir masa pembuahan. Nah, ini sebaiknya kita lakukan sanitasi dulu. Dan ini kebun telah dilakukan sanitasi, telah dilakukan pengendalian gulmanya. Ini menggunakan mesin potong rumput. Nah, sehingga ini masih banyak yang hijau. Dan memang di kebun ini dalam setiap tahunnya selama kurang lebih 5 tahun terakhir tidak pernah dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida. Nah, ini selalu dilakukan pengendalian gulma dengan menggunakan mesin paras. Nah, setelah melakukan pengendalian gulma, sebaiknya kita melakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan di sini ada beberapa percabangan yang perlu kita hilangkan. Nah, ini perlu saya perhatikan. Yang pertama adalah cabang cupon. Nah, ini adalah cabang cupon, cabang yang tumbuh dari bagian bawah pohon. Nah, kita lihat, ini yang perlu kita hilangkan. Ini perlu dipangkas dulu. Ini bagian cabang cupon. Nah, ini adalah cabang cupon. Cabang cupon ini perlu kita hilangkan karena memang sama dengan cabang-cabang air. Nah, cabang yang kedua adalah cabang air. Nah, cabang air adalah cabang yang sudah naik ke area batang. Nih, di area-area pembuahan. Nah, ini sudah masuk dengan cabang air, dimana kalau kita melihat ini bagian cabangnya didominasi oleh air. Nah, ini, dan ini perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, ini saya potong, dan pangkasan ini sebaiknya kita potong-potong. Dan ini diletakkan di bagian bawah pohon. Dan bawah pohon. Nah, ini masih cabang air. Nah,
Ini cabang-cabang yang masuk ke area pembuahan. Ini masih cabang air, ini perlu kita hilangkan. Nah, ini adalah cabang cacing. Ini perlu kita pangkas juga. Ini adalah cabang-cabang cacing. Nah, cabang cacing ini biasanya tumbuh daunnya hanya sekitar 4 lembar, atau biasanya cabang cacing ini daun-daunnya hanya ada 2 atau 3. Nah, ini cabang cacing. Nah, kemudian yang ini kita hilangkan cabang air. Nah, ini masih cabang air, ini kita hilangkan juga. Nah, kalau ini adalah hasil sambung samping. Ini adalah kita lihat cabang air, tapi untuk mempertahankan cabang ini masih tumbuh dengan baik, maka cabang ini kita potong setengah. Ini untuk menghindari pembusukan atau matinya cabang atau batang utama pada sambung samping. Sehingga kita biarkan supaya muncul. Terus ini yang perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, ini masih cabang air, perhatikan. Kita hilangkan. Kemudian cabang-cabang yang menurun. Nah, ini cabang-cabang turun, kita lihat. Nah, ini kita perlu dipangkas. Cabang berikutnya adalah cabang yang mati atau cabang yang terserang hama dan penyakit. Dan ini adalah cabang terserang penyakit dan telah mati. Nah, ini sudah tidak berdaun, sehingga ini yang kita keluarkan. Dan perlu diketahui bahwa pemangkasan jangan menyisahkan cabang. Kemudian cabang yang berikutnya adalah cabang yang menjulang ke atas. Nah, cabang yang menjulang pada persyaratan tanaman kakao, cabang yang tinggi itu bisa diukur dengan ketinggian maksimal 3,5 meter dari permukaan tanah. Nah, pada batas tersebut percabangan harus kita lakukan pemangkasan. Nah, perlu ingat sekali lagi, ketinggiannya adalah mencapai 3,5 meter dari permukaan tanah. Inilah percabangan yang harus kita pangkas. Nah, ini saya dapatkan cabang balik. Ini perlu kita pangkas. Ini salah satu cabang harus dihilangkan. Dan pada saat pemeliharaan pemangkasan ini juga perlu kita hilangkan. Nah, ini adalah pangkasan gantungan baju. Nah, ini biasanya membusuk dan menjadi tempat berkembangnya atau rumah bagi semut. Nah, ini harus kita hilangkan juga, perlu menggunakan gergaji atau menggunakan parang. Oke. Nah, ini adalah salah satu cabang yang merupakan cabang rusak, cabang mati. Ini harus dikeluarkan. Nah, cabang mati ini segera kita lakukan pemangkasan supaya tidak terjadi pembusukan dan menjadi sarang bagi semut. Nah, ini sarang bagi semut. Nah, ini harus kita keluarkan. Ini adalah bagian dari cabang mati atau cabang yang terserang hama dan penyakit. Yang termasuk di dalamnya adalah cabang yang
patah atau tertindih oleh ranting yang lain. Nah, setelah dilakukan pemangkasan 2 minggu setelah ini, barulah direkomendasikan untuk melakukan pemupukan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa pemupukan itu harus dilakukan 2 minggu setelah pemangkasan? Hal ini untuk memberikan ruang bagi bekas pangkasan untuk sembuh dalam masa sekitar 2 minggu. Nah, pada potongan tersebut memang harus terkena cahaya matahari yang cukup untuk memulihkan luka hasil pangkasan. Nah, hal ini untuk memungkinkan kita melakukan pemupukan, yaitu setelah 2 minggu setelah melakukan pemangkasan. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melakukan budidaya tanaman kakao. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjigo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap petani kakao.